Ketika membangun tim, tadi saya bilang kita butuh environment yang mendukung, ya. Jadi waktu itu saya di project, saya bersama teman-teman membuat, karena kita butuh resource untuk mengerjakan dan pekerjaan itu harus seluruh Indonesia. Nah ini kita bikin kelas-kelas itu baik online maupun onsite di beberapa kota. Nah, tadi seperti sebelumnya disebutkan bahwa ketika tidak semua orang bisa langsung menganalisa terkait strength dan weakness-nya dia. Kadang-kadang dia butuh cermin, butuh orang lain yang memberikan feedback-nya. Nah, sehingga dengan diberikan feedback secara direct ke dia, biasanya jangan langsung ke banyak orang, biasanya one on one ya, agar supaya kita merespek juga terkait performance masing-masingnya. Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik Steering Success, How Project Managers Can Inspire a Resilient Team. Nah, sudah bersama dengan saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Muhammad Rizaludin PMP. Halo Bapak, apa kabar? Baik Ida, apa kabar Ida? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Terima kasih juga nih Pak atas waktunya karena sudah hadir untuk membawakan sesi topik kita kali ini. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang baru menyaksikan video kita kali ini nih Pak, boleh Pak diceritakan background Bapak dan mungkin kegiatan atau project apa sih Pak yang sedang Bapak alami di saat-saat ini? Oke. Terima kasih Ida. Jadi para profesional selamat pagi, siang atau malam kalau Bapak-bapak lagi melihat channel YouTube ini. Terima kasih. Kemudian perkenalkan nama saya Rizal. Saya adalah project manager. Kurang lebih pengalaman saya sudah 18 tahunan untuk manage project. Saya kebanyakan project saya sih di IT dan di telco ya. Sekarang lagi mencari project ceritanya gitu. Ya, jadi lagi banyak diskusi dengan teman-teman untuk mendevelop beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Oke, saat ini kita akan berbincang dengan Pak Rizal tentang tim yang tangguh dan bagaimana seorang project manager dapat menginspirasi timnya menjadi tim yang tangguh atau resilient. Oke, pertama-tama nih Pak, menurut Bapak, sebuah tim dianggap tangguh atau resilient dalam konteks project management itu seperti apa dan mengapa membangun ketahanan penting bagi pemimpin proyek? Oke. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi dalam menjalankan projects itu pasti sering terjadi turbulence. Jadi kalau istilahnya di pesawat itu turbulence, jadi ada gangguan ya. Baik gangguannya besar ataupun kecil. Nah, yang namanya turbulence ini faktornya karena kan project itu bukan berada di dalam vakum, ruangan vakum gitu. Sehingga kondisi ada istilah namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang selalu berada di sekitar kita. Nah, faktor-faktor tadi pada dasarnya sih bisa jadi faktor itu yang menyebabkan turbulence itu atau challenge ataupun hambatan itu bisa dari internal perusahaan atau bisa jadi eksternal. Kondisi eksternal mungkin yang sekarang sering kita baru-baru kita alami terkait pandemik ya. Dimana ketika pandemik terjadi banyak perubahan, orang harus kerja dari rumah dan sebagainya. Nah, bagaimana PM dan tim dalam menyikapi kondisi atau challenge atau turbulence tersebut, inilah yang akan menentukan sebuah tim itu apakah tangguh atau tidak. Biasanya sih dimulai dengan yang namanya key understanding. Jadi tim harus dibangun
agar supaya punya mutual understanding, punya kesamaan visi dan misi, sehingga terbentuk yang namanya trust dan sinergi. Dengan adanya trust dan sinergi ini akan mengurangi, ya kadang-kadang kayak di kalau kita diskusi sama teman, debat kusir lah gitu. Debat kusir itu debat yang tidak menghasilkan jawaban gitu loh. Gitu. Nah, karena masing-masing orang berdiri dengan kakinya sendiri, dengan videonya sendiri. Nah, dengan dilakukannya resilience ini, kita mencoba beradaptasi, memahami semua pihak agar supaya ketika mereka memberikan respon itu juga kita understanding dengan kondisi mereka. Kemudian kita juga tidak langsung serta-merta membantah dan sebagainya, walaupun kita sebagai PM dan sebagainya. Jadi kita mengencourage agar supaya secara lingkungan itu saling mendukung, mensupport, sehingga semua tim itu mau aktif terlibat. Kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka tidak takut gitu. Karena mereka tahu bahwa ini adalah proses dalam pembelajarannya. Jadi ini yang harus dilakukan terus-terus agar supaya timnya ini ketika terjadi turbulence itu siap. Jadi ada terkait dengan culture-nya, ada terkait dengan emosionalnya. Jadi bagaimana orang bisa empati ya terhadap orang lain. Kemudian bisa juga terkait dengan komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai hal-hal kecil jadi bisa memecah belah kita gitu. Oke, berarti poinnya adalah mempunyai visi misi dalam tim yang sama ya, betul, Pak ya? Betul. Oke, kemampuan seorang project manager sebagai leader adalah faktor penting dalam membangun ketangguhan tim. Nah, gimana project manager ini dapat menumbuhkan ketangguhan dalam tim proyek mereka, dan apa manfaatnya sih Pak bagi dinamika tim itu sendiri? Oke, menumbuhkan kesadaran tim dan kemauan tim agar supaya bisa ini kadang-kadang harus keluar dari comfort zone-nya mereka ya. Nah, ini harus dibuat environment project yang mensupport kondisi tersebut. Jadi contoh ini harus saling memberikan support, karena kan orang itu tidak semuanya sempurna kan. Jadi saling mengisi. Kemudian bisa menjaga emotional intelligence, artinya empathy nih terhadap orang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya temannya lagi marah, ya kita dengerin dulu aja dulu kan, kita tahankan agar supaya jangan ikut yang marah, karena ketika ada yang marah ikut marah kan pasti tidak akan menyelesaikan persoalannya. Kemudian kita harus juga mengencourage growth mindset. Jadi semua orang mau untuk terus maju, mau untuk terus belajar, mau untuk saling membantu, mensupport, sehingga environment-nya ini akan mendukung semua orang bisa ke arah yang lebih baik ya. Nah, tentu ini harus diisi juga dengan yang namanya objektif atau visi misi dari proyeknya. Itu harus terus di-refresh, dipastikan semuanya itu bisa mengerti. Biasanya sih kita punya, kalau tim itu kan ada core timnya, ada layer 1, layer 2. Nah, minimal yang pertama dulu core timnya harus benar-benar punya understanding yang sama terkait project itu tujuannya apa. Ini ada satu lagi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa men-set realistic target. Nah, kadang-kadang kalau targetnya ini overkill lah gitu ya. Ya sama aja kalau kayak kita berjalan di tepi jurang dan kita ya nggak ada jalan lain gitu loh. Ya, seperti harus pasti akan jatuh gitu loh. Nah, karena dengan begitu akhirnya orang tidak jadi semangat untuk mencoba bekerja, berkolaborasi, melakukan teamwork dan sebagainya. Terakhir adalah bagaimana project manager itu bisa mendevelop tim yang mau belajar dari kesalahan, ya. Tapi key-nya adalah jangan sampai terjadi kesalahan 2 kali, karena itu hanya keledai ya. Benar, betul, jangan keledai aja. Jadi benar-benar dengan begitu, dengan environment yang positif tadi, membuat semua orang happy, fokus menjalankan tugasnya, dan di end diharapkan project bisa berjalan dengan baik. Oke, tidak terjebak 2 kali ya Pak ya. Betul. Oke. Menurut Bapak, gimana project leaders ini dan managers dapat mengidentifikasi dan menginspirasikan tim mereka untuk mengembangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh tim
yang tangguh dan seperti empati terhadap orang lain, memiliki kepercayaan diri, dan agile juga, komunikasi yang kuat dan kemampuan memecahkan masalah. Itu seperti apa, Pak? Ya, ini memang at the end memang jam terbang ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin dia bisa melihat orang, menganalisa orang, kemudian bisa memberikan feedback. Perjalanan proses ini memang semua orang pasti harus menjalaninya agar supaya mereka jadi lebih mengerti orang itu seperti apa dan sebagainya. Nah, memang yang dilakukan paling simple adalah melakukan diskusi one on one gitu ya. Dimana dengan one on one discussion itu kita coba memahami, mengerti apa sih mereka inginkan, apa sih tujuannya mereka, kondisi seperti apa dan sebagainya. Nah, di sana juga biasanya kita memberikan feedback nih terkait dengan strength dan weakness mereka. Kita emphasize terkait strength-nya mereka, kita coba poles juga, kita coaching terkait dengan bagaimana memperbaiki terkait weakness-nya mereka. Salah satu weakness yang saya sering sekali dapati dari tim saya adalah bagaimana mereka kadang-kadang kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, kadang-kadang orang kan berkomunikasi berpikir, saya bisa komunikasi kok. Nah, saya bilang enggak, kamu harus latih, saya bilang. Nah, biasanya saya minta mereka untuk latihan di depan cermin. Karena dengan mereka melakukan latihan di cermin itu biasanya mereka tahu, oh seperti itu. Terus saya bilang rekam, saya bilang. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan, melihat sendiri, belajar, menganalisa apa sih yang perlu saya perbaiki agar supaya menjadi lebih baik. Nah, biasanya ini sudah saya turunkan lagi. Kalau sudah dilakukan ke mereka, saya minta mereka juga melakukan coaching ke tim yang junior. Sehingga ini akan jalan terus secara tim, secara keseluruhan. Karena kan sebagai seorang project manager kita tidak mungkin melakukan coaching kepada semua tim kita. Biasanya kita lakukan ke core tim kita akan turun ke layer 1, layer 2 dan seterusnya. Gitu. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Rizal nih, rekan-rekan profesional. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ngingatin kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video update dari kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nih, boleh Bapak nih memberikan contoh atau strategi untuk menginspirasikan anggota tim project mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan memanfaatkannya secara efektif untuk kesuksesan proyek. Nah, tadi seperti sebelumnya disebutkan bahwa ketika tidak semua orang bisa langsung menganalisa terkait strength dan weakness-nya dia. Kadang-kadang dia butuh cermin, butuh orang lain yang memberikan feedback-nya. Nah, sehingga dengan diberikan feedback secara direct ke dia, biasanya jangan langsung ke banyak orang, biasanya one on one ya, agar supaya kita merespek juga terkait performance masing-masingnya. Nah, dengan kita berikan pengenalan mengenai strength dan weakness-nya mereka, kita asah demikian sehingga itu akan membantu dia menjadi lebih pede. Ya, dengan lebih yakin, lebih positif, lebih berani agar supaya dan tidak takut salah ya, agar supaya nanti bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, tadi sebelumnya saya bilang kan bagaimana kalau sudah di coaching yang core timnya, saya minta juga mereka mengajarin. Biasanya dengan mereka mengajarin orang lain, mau nggak mau mereka harus belajar. Gitu kan ya, agar supaya mendalami bagaimana sih saya proses untuk bisa mengajarin orang lain, jadi bukan komen, bukan perintah gitu ya, tapi bagaimana melakukan diskusi dengan baik, bagaimana melakukan coaching dengan baik dan semuanya. Nah, sehingga proses ini terus terjadi, diharapkan timnya ini bisa saling mensupport ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, harus saling support antar tim nih rekan-rekan profesional semuanya. Oke, dan kita semua ngerti nih Pak bahwa dalam project tim memiliki tujuan bersama dan saling berkontribusi satu sama lain. Dan Bapak boleh nih ngejelasin ke rekan-rekan profesional gimana pendekatan ini dapat menginspirasikan ketangguhan tim dan memastikan tim untuk tetap fokus pada tujuan project. Rule pertama adalah tidak ada orang yang sempurna, hanya Allah yang sempurna ya, sehingga semua orang pasti mempunyai weak point atau kelemahan ya. Nah, dengan semangat saling support, maka weak point tersebut diisi oleh tim member yang lain, sehingga secara bersama-sama tim
dan dengan tidak putus asa memastikan proyek bisa berjalan dengan tujuan yang benar. Tujuan itu adalah tadi visi misinya, gitu ya. Nah, turbulensi kalau terjadi itu bisa membuat sebuah keluarga retak. Nah, ini sekarang project team itu kan bukan orang keluarga, tidak ada hubungan darah dan sebagainya. Nah, ini perlu sesuatu yang bisa melekatkan mereka, yaitu dengan visi dan misi atau objektif dari proyeknya. Ini seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan kita sebagai orang Indonesia bernegara. Nah, kita harus sadar banyak orang yang berkumpul, maka akan ada banyak kemauan, gitu ya. Sehingga perlu diberikan arahan, komunikasi yang positif, sehingga semua saling support, sinergi, kemudian fokus pada objektif proyek yang diharapkan. Oke. Dan berdasarkan pengalaman dari Bapak nih, mungkin Bapak bisa sharing ke rekan-rekan profesional pengalaman di mana membangun ketahanan dalam tim project mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil project, dan pelajaran apa yang Bapak dapat ambil oleh para project leaders dan manajer dari contoh-contoh tersebut? Ya, ketika membangun tim, tadi saya bilang kita butuh environment yang mendukung, ya. Jadi waktu itu saya di project, saya bersama teman-teman membuat, karena kita butuh resource untuk mengerjakan, dan pekerjaan itu harus seluruh Indonesia. Nah, akhirnya kita bikin kelas-kelas itu baik online maupun onsite di beberapa kota, gitu ya. Nah, agar supaya tim ini juga lebih familiar dan ahli dan expert dalam mengerjakannya, kita lakukan juga on job training. Nah, waktu itu beberapa teman kita bawa ke Jakarta selama 6 bulan agar supaya mereka bisa mengerti. Jadi mereka benar-benar setiap hari melakukan pekerjaan tersebut, mereka belajar dengan kondisinya dan kita kawal. Jadi kadang-kadang kita juga nginep di tempat pekerjaan itu, kita kawal, kemudian kita berikan juga komunikasi yang baik dengan mereka agar supaya mereka memahami, oh memang pekerjaannya harus malam hari, gitu ya. Kemudian pekerjaannya memang takes time karena memang ada beberapa isu teknologi yang harus kita harus solve ketika itu. Nah, dengan dibikin environment yang tadi belajar bersama-sama, kemudian saling support. Kalau ada isu di lapangan, semuanya kita broadcast ke satu grup, kemudian kita tanyakan, oh ada yang pernah malam ini nggak? Nah, ini saling membantu. Nah, ini artinya semuanya merasa menjadi bagian satu tim, dan rasa frustasi, kegagalan atau isu ketika ada challenge itu jadi hilang. Jadi semuanya semangat untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang terjadi di lapangan agar supaya secara project bisa berhasil, gitu ya. Dan secara nasional akhirnya kita bisa men-solve semua isu yang terjadi di lapangan tersebut, gitu. Wow, kita dapat insightful banyak banget nih dari Pak Rizal untuk kali ini. Nah, semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional semuanya ya. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan profesional lainnya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi agar tidak tertinggal video terupdate dari kita. Dan sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.